Pernahkah kau bertanya, apa yang terjadi ketika janji suci dihadapkan pada godaan tersembunyi yang datang tanpa diundang? Ketika keheningan sebuah rumah justru menjadi medan pertempuran batin yang paling sengit, aroma keheningan malam itu terasa pekat, bagai tirai yang menyelubungi kediaman mewah 2 lantai milik Puan Kirana di distrik Cendana, Kota Kencana. Hanya sesekali, gemericik air dari kolam teratai di halaman belakang yang memecah kesunyian. Tuannya, Tuan Arya, baru saja berangkat ke Tanah Suci, menyisakan kekosongan yang menyesakan di antara dinding-dinding yang biasanya riuh dengan tawanya. Puan Kirana, seorang wanita anggun berusia 47 tahun, yang pesonanya masih utuh berkat gaya hidup sehat dan yoga, menatap kosong layar panorama di depannya. Gaun malam sutra berwarna lembut membalut tubuhnya yang ramping, namun bukan soal rupa yang membuatnya terasa hampa. Sepi, bukan karena cinta yang padam, melainkan sentuhan yang absen. 15 tahun pernikahan telah mengubah hubungan mereka menjadi formalitas belaka. Tuan Arya, pria baik namun kaku, sudah lama tak memberi pelukan hangat di balik pintu kamar. Tak ada bisikan lembut saat malam tiba. Dari luar, suara kendaraan berdesing pelan memasuki area halaman. Itu adalah Bayu, pengemudi pribadi yang baru bekerja 7 bulan terakhir, kembali setelah mengantar kendaraan ke pusat servis. Usianya sekitar 30-an, posturnya tinggi, kulitnya gelap matang, dan sorot matanya tajam namun senantiasa sopan. Ia selalu berbicara dengan hormat pada Puan Kirana, namun di balik sorot matanya, Puan Kirana merasakan sesuatu yang kadang membuatnya salah tingkah. Bayu mengetuk pintu perlahan. "Nyonya, mobil sudah saya parkir. Kuncinya sudah saya letakkan di meja depan." Puan Kirana berjalan ke arah pintu, membukanya sebagian. "Masuk saja, Bayu. Tolong bantu saya angkat wadah air ke alat minum." Bayu segera masuk. Aroma parfumnya lembut dan maskulin. Ia mengangkat wadah air tanpa banyak bicara. Puan Kirana memperhatikannya dari belakang. Otot-otot lengan pria itu bergerak jelas di balik kaos hitam yang membalut tubuhnya. "Terima kasih ya," ucap Puan Kirana sambil menuang teh rempah hangat. "Sama-sama, Nyonya. Ada lagi yang bisa saya bantu?" Puan Kirana diam sejenak, menatap teh di cangkirnya. "Kalau tidak keberatan, temani saya mengobrol sebentar. Rumah ini terlalu sunyi sejak Tuan Arya berangkat." Bayu tampak sedikit terkejut, namun kemudian mengangguk. Ia duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Mereka berbicara ringan tentang cuaca, berita terkini, bahkan sedikit bercanda tentang pengalaman mengemudi di kota Kencana yang padat. Puan Kirana tertawa kecil, dan dalam tawa itu, ada kerinduan yang perlahan muncul ke permukaan. Bayu sesekali melihatnya diam-diam. Wanita itu bukan sekadar nyonya rumah. Cara ia berbicara, cara ia menatap, ada aura kelembutan dan kedewasaan yang memikat. Namun Bayu menahan diri, menjaga sopan santun, meskipun pikirannya mulai memberontak. Ketika obrolan mulai hening, Puan Kirana berdiri dan berkata pelan, "Bayu, kamu haus? Aku buatkan teh lagi ya." "Saya bisa bantu, Nyonya," sahut Bayu sambil berdiri juga. Ketika mereka berdiri berdekatan di area dapur, tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan saat menyentuh cangkir yang sama. Sekejap mata mereka bertemu. Ada listrik halus yang mengalir, membuat jantung Puan Kirana berdebar tak wajar. Ia buru-buru menarik tangan, namun senyum tipis menghiasi wajahnya. "Maaf tadi." Bayu membalas senyumnya lembut. "Tidak apa-apa, Nyonya." Suasana berubah hening, namun bukan karena canggung. Ada sesuatu di udara malam itu, sesuatu yang hangat, samar, dan berbahaya. Fajar menyingsing dengan sinar matahari yang menyusup lembut melalui jendela besar kamar Puan Kirana. Ia bangun lebih awal dari biasanya, membiarkan sinar hangat menyentuh kulitnya yang masih terasa sepi. Gaun malam putih tipis melambai ringan saat ia berjalan ke balkon, membawa secangkir kopi yang aromanya menenangkan. Namun pikirannya masih terpaut pada malam sebelumnya, saat obrolan hangat bersama Bayu menyisakan jejak halus di dadanya. Sentuhan tangan mereka, tatapan mata yang saling terkunci, semua itu seperti membangkitkan kembali bagian dalam dirinya yang lama tertidur. Di bawah,
Suara sapu menyentuh halaman. Puan Kirana menengok. Bayu sedang menyapu teras depan dengan kaos putih dan celana olahraga. Keringat sedikit membasahi lehernya, dan rambutnya sedikit acak. Laki-laki itu tampak bugar dan alami, tak seperti pria-pria klimis di perkumpulan sosialita. Tatapan Puan Kirana tak sengaja bertahan terlalu lama. Bayu mengangkat wajah dan melihatnya. Mereka bertatapan lagi. Kali ini tidak ada yang berpaling duluan. Ada sinyal tak kasat mata lewat di antara mereka, seperti benang halus yang mengikat dua hati. Siang harinya, Puan Kirana hendak pergi ke pusat kecantikan. Ia biasanya membawa mobil sendiri, tapi kali ini ia memanggil Bayu. "Bayu, kamu bisa antar saya ke pusat kecantikan jam 2 nanti?" "Siap, Nyonya." Dalam perjalanan, suasana di dalam mobil agak hening, namun tak canggung. Angin dingin dari pendingin udara menghembus lembut, membelai kulit Puan Kirana yang mengenakan gaun selutut berwarna krem dan selendang tipis di lehernya. Ia mengenakan parfum aroma melati yang samar tapi memabukkan. "Bayu," katanya pelan. "Ya, Nyonya. Kamu selalu tepat waktu. Rapi juga. Saya suka itu." Bayu tersenyum singkat melalui cermin spion. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Nyonya. Tapi tidak semua orang melakukannya sebaik kamu." Suasana menjadi sedikit lebih tegang, bukan karena marah, tapi karena tarikan emosional yang mulai tumbuh. Sampai di pusat kecantikan, Puan Kirana turun, tapi sebelum menutup pintu, ia membungkuk sedikit dan berbisik, "Jangan kemana-mana, tunggu saya ya. Nanti kita minum kopi berdua di kafe dekat sini." Bayu mengangguk. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat dari biasanya. 2 jam kemudian, mereka duduk berdua di sudut kafe yang cukup sepi. Musik jazz instrumental mengalun pelan. Puan Kirana tampak segar dengan rambut yang ditata rapi dan bibir berwarna lembut. Ia menatap Bayu dari seberang meja sambil menyeruput kopi. "Kalau boleh tahu, kamu belum menikah, kan?" Bayu sedikit terkejut, tapi menjawab jujur. "Belum, Nyonya. Pacar? Pernah, tapi tidak tahan lama." Puan Kirana tersenyum tipis. "Mungkin karena kamu terlalu serius ya?" Bayu mengangkat bahu. "Mungkin, atau belum ketemu yang tepat." Mereka saling tatap lagi. Lebih lama kali ini, lebih dalam. Puan Kirana memainkan cincin di jarinya perlahan. "Bayu, kalau saya bilang saya suka ditemani kamu, kamu keberatan?" Bayu menelan ludah pelan. "Tidak, Nyonya. Saya justru senang." Detik itu, ada perubahan di antara mereka. Bukan lagi antara majikan dan pengemudi, tapi dua manusia yang sama-sama haus akan perhatian, kehangatan, dan sentuhan yang selama ini hanya jadi bayangan. Saat mereka kembali ke mobil, langit mulai mendung. Hujan rintik turun saat mobil melaju pelan di jalanan basah. Di dalam mobil yang hangat, sunyi jadi lebih terasa. Tanpa sadar, tangan Puan Kirana menyentuh lengan Bayu yang menggenggam kemudi. "Dingin ya?" katanya pelan. Tapi bukan hanya tubuhnya yang menggigil, hatinya juga bergetar. Bayu tidak menjauhkan tangan. Ia hanya menoleh sebentar lalu tersenyum. "Kalau terlalu dingin, saya pelankan AC-nya." Puan Kirana menggeleng. "Tidak apa-apa. Kalau ada kamu, rasanya cukup hangat." Malam kembali datang, kali ini dengan hujan yang lebih deras dari biasanya. Di ruang keluarga, Puan Kirana duduk bersandar di sofa dengan piyama sutra biru tua yang jatuh lembut di lekuk tubuhnya. Rambutnya diurai, lembab sedikit karena ia baru selesai mandi. Aromanya memenuhi ruangan, bercampur dengan harum teh melati yang mengepul hangat di meja kecil di depannya. Di luar, suara kendaraan terdengar mendekat. Bayu baru pulang dari menjemput paket belanja daring yang Puan Kirana minta. Saat pintu dibuka, angin malam membawa hawa basah ke dalam rumah, dan Bayu yang basah kuyup berdiri di ambang pintu. "Masuk cepat, kamu basah semua," kata Puan Kirana setengah cemas. "Tunggu, saya ambil handuk." Tak lama kemudian ia kembali membawa handuk putih besar. Tanpa banyak pikir, ia menghampiri Bayu dan mulai mengusap rambut dan bahunya dengan lembut. Gerakan tangannya perlahan dan hati-hati,
seolah sedang merawat sesuatu yang rapuh. Bayu terpaku. Wajahnya dekat dengan wajah Puan Kirana. Napas wanita itu terasa hangat di lehernya. Ia berusaha menjaga jarak, tapi tubuhnya tak bisa bohong. Ia tegang, siaga, dan penuh gejolak. "Maaf, Nyonya, saya bisa sendiri," ucapnya pelan. "Tadi kamu bantu saya, sekarang gantian saya yang bantu," sahut Puan Kirana, masih mengusap rambut Bayu dengan tangan yang kini agak gemetar. Hening sejenak, lalu dengan suara yang nyaris berbisik Puan Kirana berkata, "Aku sudah lama tidak merasakan kehadiran seseorang sedekat ini." Bayu menatapnya. Puan Kirana tak lagi sekadar mata seorang majikan. Di sana ada luka yang dalam, ada rasa sepi yang menggantung, dan ada keinginan yang selama ini ditahan dengan susah payah. "Kamu tidak perlu takut," lanjutnya. "Aku tidak minta apa-apa, cuma jangan pergi dulu malam ini." Bayu mengangguk pelan. Ia duduk di sofa berseberangan dengannya. Mereka tidak bicara, hanya saling menatap. Hujan makin deras, membungkus malam dalam alunan irama yang meresap. Puan Kirana bangkit dan berjalan ke area dapur, lalu kembali dengan 2 cangkir coklat hangat. Saat ia menyerahkan cangkir ke Bayu, tangannya kembali bersentuhan. Kali ini mereka tidak menarik diri dulu. "Dulu aku pikir cinta hanya datang sekali," ujar Puan Kirana lirih. "Tapi ternyata rasa bisa tumbuh dari kehangatan kecil, dari tatapan, dari perhatian sederhana." Bayu menatapnya dalam. "Aku juga merasa aneh, Nyonya, tapi nyaman. Sejak malam pertama kita mengobrol, rasanya beda." Hening lagi, tapi bukan hening yang canggung, hening yang padat, penuh getaran halus. Lalu dengan gerakan yang tenang tapi mantap, Puan Kirana meraih tangan Bayu. Ia menggenggamnya hangat, lembut, penuh isyarat. "Temani aku malam ini," bisiknya. "Saya di mana, Nyonya?" "Di sini saja, tidak perlu ke kamar. Temani di sofa. Kita mengobrol, atau diam juga tidak apa-apa." Dan malam pun berjalan lambat. Mereka duduk berdekatan, tangan saling menggenggam. Tak perlu banyak kata, karena yang bicara adalah detak jantung, tatapan, dan napas yang saling bersahutan dalam diam yang menggoda. 2 jiwa yang kesepian mulai saling menemukan rumahnya, bukan dengan nafsu, tapi dengan kerinduan yang selama ini dibungkam waktu. Pagi datang pelan, membawa sisa hujan malam yang masih menggantung di daun-daun. Di ruang tamu, Puan Kirana terbangun di sofa dengan kepala bersandar di bahu Bayu. Selimut tipis menutupi mereka berdua. Lampu temaram belum dimatikan. Coklat hangat semalam sudah dingin, tapi kehangatan lain masih tersisa di udara. Bayu membuka matanya lebih dulu. Ia menatap wajah Puan Kirana yang tenang, sedikit lelah tapi cantik alami. Rambutnya sedikit berantakan, dan napasnya naik turun pelan. Dalam diam, Bayu membiarkan dirinya menikmati momen itu sejenak saja, sebelum dunia nyata kembali masuk. Puan Kirana kemudian terbangun. Saat menyadari posisi mereka, ia tersenyum tapi tidak terburu-buru menjauh. Ia hanya menatap mata Bayu dalam diam lalu berkata lirih, "Semalam aku tidur paling nyenyak setelah sekian lama." Bayu menunduk sebentar, kemudian menjawab, "Saya juga, Nyonya." "Jangan panggil aku Nyonya kalau cuma berdua," ucap Puan Kirana masih dengan suara lembut. Bayu menatapnya heran. "Panggil Kirana," bisiknya. Matanya tak lepas dari mata Bayu. Bayu menelan ludah pelan. "Kirana." Dan saat nama itu keluar dari mulutnya, seolah ada tembok terakhir yang runtuh. Bukan hanya nama yang berubah, jarak pun ikut meleleh. Hari itu suasana berubah. Ada semacam keintiman baru di antara mereka. Bukan lagi sekadar majikan dan pengemudi, tapi 2 pribadi yang mulai saling memberi ruang untuk saling menyentuh secara fisik maupun batin. Siang harinya, Puan Kirana mengajak Bayu ikut menemaninya ke toko buku dan makan siang. Mereka duduk di pojok restoran kecil dekat jendela, memesan makanan sederhana, tapi yang terasa istimewa bukan menunya melainkan perhatian yang saling mereka beri. Tatapan lebih lama, senyum lebih tulus, dan sentuhan yang sengaja lebih sering terjadi. Ketika mereka kembali ke rumah sore itu, langit mulai jingga.
Bayu membuka pintu mobil untuk Puan Kirana seperti biasa. Tapi kali ini saat Puan Kirana turun, ia tidak langsung melangkah ke dalam. Ia berdiri di depan Bayu. Dia menatap lalu berkata pelan, "Bolehkah aku peluk kamu?" Bayu bingung tapi tak menolak. Ia mengangguk pelan. Dan saat Puan Kirana memeluknya, tubuhnya gemetar ringan. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu di dalam dirinya yang pecah pelan-pelan. Dalam pelukan itu tubuh mereka saling mengenali. Ada kehangatan kulit, aroma tubuh yang bersatu. Tidak ada hasrat yang meledak, hanya keintiman dan kejujuran. Setelah beberapa detik, Puan Kirana melepaskan pelukannya perlahan. Ia menatap Bayu lagi. Kali ini lebih dekat. "Aku tidak minta kamu mencintaiku sekarang, tapi bolehkah aku merasa dicintai, meski hanya sebentar?" Bayu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengangkat tangannya pelan, menyentuh pipi Puan Kirana, mengangguk. Sorot matanya tak lagi ragu. Di malam hari, mereka duduk di teras berdua, dengan musik klasik mengalun dari pengeras suara kecil. Puan Kirana menyandarkan kepala di bahu Bayu. Tangan mereka saling menggenggam di atas pangkuan. Tak ada kata cinta yang diucapkan malam itu, tapi sentuhan-sentuhan kecil, lirihnya napas, dan keheningan yang saling mengerti itu sudah lebih dari cukup untuk mengisi lubang kosong yang selama ini mereka simpan sendiri-sendiri. Malam itu hujan tak turun, langit jernih, bintang muncul malu-malu. Tapi di hati Puan Kirana badai baru mulai tumbuh. Ia berdiri di depan cermin kamar, mengenakan gaun malam sutra berwarna lavender yang membalut tubuhnya dengan lembut. Matanya menatap bayangannya sendiri, wanita yang tetap tampak memesona di usia 47, tapi menyimpan luka dan hasrat yang sulit ditebak. Ia menyentuh dadanya perlahan, tepat di atas jantungnya yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Bayu ada di ruang tamu seperti biasa, membaca majalah otomotif sambil menyeruput teh. Saat Puan Kirana melangkah turun, langkahnya terdengar ringan namun penuh beban batin. "Bayu," suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat pria itu langsung menoleh. Mereka kembali duduk berdampingan di sofa. Tak ada kata-kata sejenak, hanya napas yang beradu di antara jeda waktu. "Semakin aku dekat dengan kamu, semakin aku takut," kata Puan Kirana. "Takut apa?" tanya Bayu lembut. "Takut menyakiti dan disakiti." Ia menatap tangan Bayu yang kini tergenggam di pangkuannya. Bayu terdiam, lalu berkata pelan, "Aku tahu ini salah secara aturan, tapi apa kita bisa salah kalau perasaan kita benar?" Kalimat itu membuat Puan Kirana menoleh. Tatapan mereka terkunci, lalu seperti tertarik oleh kekuatan yang tak bisa dilawan. Wajah mereka perlahan mendekat. Tapi ketika jarak tinggal sejengkal, Puan Kirana menahan diri. "Aku belum siap," katanya pelan. "Tapi aku butuh kamu di sini." Bayu mengangguk. "Aku tidak kemana-mana." Dan di malam itu mereka saling memeluk di sofa. Erat, hangat, dan lama. Tak ada ciuman, tak ada gairah yang meledak. Hanya dua tubuh yang saling mencari perlindungan dari sepi dan luka masa lalu. Pagi berikutnya, Puan Kirana menerima telepon dari suaminya yang sedang di kota suci. Suara Tuan Arya terdengar penuh haru dan rindu. "Kirana, doakan aku bisa jadi suami yang lebih baik pulang nanti ya." Puan Kirana tercekat. Matanya berkaca-kaca. "Iya, aku doakan. Jaga kesehatan di sana." Setelah telepon ditutup, ia terduduk diam di kursi makan. Rasa bersalah datang seperti ombak. Ia tahu tak ada yang salah pada cinta Tuan Arya padanya, tapi juga tak ada yang bisa menyangkal kehangatan yang kini ia dapat dari pria lain. Saat Bayu masuk membawakan jus buah, ia melihat wajah Puan Kirana murung. "Kalau mau sendiri dulu, saya di luar ya." Puan Kirana menahan tangannya. "Jangan, duduklah." Mereka duduk berhadapan, dan Puan Kirana menatap Bayu lama. "Kita harus hati-hati. Aku bukan gadis muda yang bisa main-main perasaan. Dan kamu juga bukan lelaki tanpa masa depan. Aku butuh tahu apa kamu benar-benar ingin tetap di sini." Bayu menatap matanya tegas namun lembut. "Aku tahu risikonya, tapi aku juga tahu hatiku sudah kadung jatuh." Puan Kirana menghela napas panjang. "Aku ingin kamu tetap ada, tapi jangan paksa aku mempercepat semuanya.
Biarkan aku pelan-pelan belajar bagaimana mencintai lagi tanpa rasa bersalah. Bayu mengangguk. Aku tunggu sepenuh hati. Dan sore itu mereka berjalan di taman belakang rumah. Tidak berpegangan tangan, tidak berdekapan, tapi berjalan berdampingan seperti dua orang yang mulai belajar menjadi satu tanpa harus memaksakan bentuknya. Hari itu udara lembab selepas hujan. Udara terasa lengket, tapi tidak seperti biasanya. Suasana rumah Puan Kirana justru terasa lebih panas, bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu di antara dirinya dan Bayu yang makin sulit dikendalikan. Bayu baru selesai mencuci kendaraan. Kaos abu-abunya basah oleh keringat, menempel di tubuhnya yang kekar. Ia masuk ke area dapur belakang untuk mencuci tangan, dan mendapati Puan Kirana sedang berdiri di dekat lemari pendingin, memakai blus putih longgar dan celana pendek linen krem. Rambutnya dikuncir santai, tanpa riasan, tapi wajahnya justru terlihat paling jujur. Air putih, Bayu? Tanyanya sambil menuangkan 2 gelas. Terima kasih, Kirana. Jawabnya, kali ini tanpa embel-embel, Nyonya. Nama itu kini terasa intim, dan diucapkan dengan hati-hati seolah takut memecahkan sesuatu yang rapuh. Mereka berdiri cukup dekat. Napas mereka tidak saling bersentuhan, tapi nyaris. Ketika Puan Kirana menyodorkan gelas, tangan mereka bersentuhan dan tak langsung lepas. Ada jeda, ada pandangan mata yang lebih panjang daripada semestinya. Kenapa kamu selalu lihat aku seperti itu? Tanya Puan Kirana dengan senyum yang mencoba menyembunyikan debar di dadanya. Karena kamu selalu cantik, bahkan ketika kamu tidak berusaha. Wajah Puan Kirana memerah. Tapi bukan karena malu, lebih karena sesuatu di dalam dirinya yang menggeliat. Sudah lama tak ada lelaki yang memandangnya seperti itu, sebagai wanita, bukan sekadar istri atau ibu rumah tangga. Suasana mendadak hening. Dapur kecil itu seperti menyempit, waktu seperti berjalan lebih lambat, dan tiba-tiba tanpa banyak pikir, Puan Kirana mengangkat tangannya, menyentuh pipi Bayu lembut, ragu, tapi nyata. Bayu tak berkata apa-apa. Ia hanya mendekat sangat pelan, menunggu hingga akhirnya bibir mereka bertemu. Itu bukan ciuman penuh nafsu. Itu ciuman pelan, dalam, seperti pelepasan dari penantian panjang. Seperti air yang akhirnya menemukan muara. Ketika mereka melepaskan diri, Puan Kirana menarik napas dalam. Matanya berkaca-kaca. Aku takut, bisiknya. Aku juga, tapi aku lebih takut kehilangan momen ini. Jawab Bayu jujur. Tanpa banyak kata lagi, Puan Kirana memeluknya lama. Di pelukan itu, tubuhnya bersandar sepenuhnya pada tubuh Bayu, seperti ingin menyerahkan seluruh beban yang ia pikul sendirian selama bertahun-tahun. Mereka tidak melangkah lebih jauh malam itu, tapi batas-batas lama telah pecah. Yang tersisa kini hanyalah 2 manusia yang tahu betul mereka sudah menyentuh sesuatu yang tak bisa lagi mereka abaikan. Hasrat, rindu, dan kerinduan untuk dicintai sebagai diri sendiri. Hari-hari berikutnya berubah. Ada keheningan yang manis, tapi juga penuh ketegangan lembut di antara Puan Kirana dan Bayu. Mereka tidak saling menghindar, tapi juga belum berani terlalu dekat. Mereka seperti 2 orang yang saling memegang bara hangat, tapi berbahaya jika digenggam terlalu lama. Malam itu listrik sempat padam sebentar. Rumah gelap total. Hanya diterangi lilin kecil yang Puan Kirana nyalakan di ruang tamu. Ia duduk di lantai bersandar di sofa dengan piyama tipis berwarna gading. Lilin memantulkan bayangan di wajahnya, membuatnya tampak lebih tenang, tapi tidak sepenuhnya tenang di dalam. Bayu datang membawa 2 gelas teh hangat, duduk bersila di dekatnya. Tak banyak bicara, karena malam itu bukan malam untuk banyak kata. Aku jadi takut tiap malam begini, ujar Puan Kirana pelan, menggenggam cangkirnya. Takut terbiasa dengan hangatnya kamu. Bayu menoleh, memandangnya lama. Kalau aku yang lebih dulu terbiasa bagaimana? Tanyanya. Puan Kirana menoleh. Mata mereka bertemu lagi dalam sunyi. Aku tidak pernah dimanja seperti ini sejak lama, bisiknya. Disentuh dengan hati, bukan cuma rutinitas, bukan sekadar kewajiban. Bayu meletakkan gelasnya. Ia maju sedikit mendekat, tapi bukan dengan agresi, dengan hati-hati.
Tangan kirinya menyentuh rambut Puan Kirana yang terurai di bahu. "Kulitmu hangat," bisiknya sambil menyentuh pipi wanita itu. "Seperti sedang memanggilku, tapi pelan-pelan." Dan malam itu mereka hanya duduk bersandar bersama. Tubuhnya berdekatan. Tak ada gairah yang membuncah, hanya jemari Bayu yang mengusap lengan Puan Kirana pelan, dari bahu hingga pergelangan, berulang-ulang seperti menenangkan detak jantung yang terlalu cepat. Punggung Puan Kirana bersandar di dada Bayu. Ia menutup mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan yang tidak menuntut apa-apa. Tapi justru karena itu ia merasa sangat dicintai. "Kalau nanti suamiku pulang, kamu masih mau tetap di sini?" tanya Puan Kirana tiba-tiba, tanpa membuka mata. Bayu mencium ubun-ubunnya pelan. "Aku tetap di sini selama kamu masih butuh aku sebagai pengemudi, atau sebagai seseorang yang tahu rasanya kesepian." Dan malam itu pun larut dalam dekap yang diam, tapi penuh saling menjaga, saling mengisi. Belum menyerah pada nafsu, tapi juga tak menolak kedekatan fisik yang sudah tak bisa dibohongi. Hari Minggu itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada jadwal keluar kota, tidak ada tamu, tidak ada telepon dari Tuan Arya. Hanya udara lembab yang masuk perlahan lewat jendela yang dibuka setengah. Puan Kirana mengenakan daster katun biru muda. Rambutnya dikuncir rendah. Ia menatap keluar jendela ruang tengah. Matanya kosong seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Hatinya kini penuh antara bahagia, takut, bersalah, dan ingin. Bayu yang biasanya menjaga jarak, justru siang itu memberanikan diri mendekat, membawakan semangkuk buah potong ke ruang tengah. "Kamu makan siang belum?" tanyanya. Puan Kirana menoleh, tersenyum pelan. "Belum. Tidak lapar, tapi haus." Bayu meletakkan mangkuk di meja, lalu duduk di lantai menyandarkan punggung ke sofa. "Haus apa?" tanyanya sambil melirik ke arah Puan Kirana yang berdiri di belakangnya. Puan Kirana tak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan ke arah Bayu, lalu duduk di belakangnya dan memeluk pria itu dari belakang. "Haus akan pelukan," bisiknya, "bukan yang sekadar menyentuh, tapi yang membuatku merasa dibutuhkan." Bayu menggenggam tangan Puan Kirana yang melingkar di dadanya. Jantung mereka berdetak hampir seirama. "Kamu selalu kelihatan kuat, Kirana. Tapi aku tahu kamu sebenarnya sering gemetar sendiri. Dan kamu yang melihat itu," jawabnya lirih. Mereka bergeser ke atas sofa. Puan Kirana kini bersandar di dada Bayu dan kepalanya ditopang lembut oleh tangan pria itu. Mata mereka saling bertatapan dari jarak sangat dekat. Ciuman mereka terjadi begitu pelan tapi dalam. Bibir mereka saling menyapa seolah takut menyakiti. Napas mereka saling bertaut menciptakan ruang yang baru, bukan untuk nafsu semata, tapi untuk rasa yang lama tertahan. Tangan Bayu menyentuh bahu Puan Kirana, turun perlahan menyusuri lengan, lalu ke pinggang, lalu kembali naik rambut. Ia menyentuhnya bukan untuk menguasai, tapi untuk merawat. Puan Kirana menghela napas. Tubuhnya relaks, namun matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu bisa bikin aku merasa seperti ini?" tanyanya nyaris berbisik. "Karena kamu membiarkanku masuk," jawab Bayu. "Ke ruang yang bahkan suamimu mungkin sudah lama tak masuk." Tangannya berhenti di tengkuk Puan Kirana, mengusap pelan. Tubuh mereka saling menempel, tapi belum ada yang melangkah lebih jauh. Mereka seperti berdiri di ambang pintu kamar, penuh godaan, tapi juga sadar bahwa satu langkah bisa mengubah segalanya. Puan Kirana menatap Bayu, bibirnya bergetar. "Kalau kita terus seperti ini, aku takut tak bisa kembali." Bayu menatapnya dalam, lalu menjawab pelan. "Kadang yang harus kita pilih bukan kembali, tapi berani berjalan ke depan." Dan malam itu ketika Puan Kirana masuk ke kamarnya sendirian, ia membawa jejak pelukan Bayu di kulitnya. Hangat, lembut, tapi juga berbahaya. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya ia bertanya sungguh-sungguh, apakah cinta bisa salah jika tubuh dan jiwa sama-sama merasa benar? Hari itu kabar datang dari kota suci. Tuan Arya memberitahu bahwa kepulangannya akan dipercepat seminggu karena rombongannya selesai lebih cepat dari jadwal. Suara itu terdengar hangat di telepon. "Insya Allah minggu lagi aku sudah di rumah. Kirana,
Aku kangen masakanmu. Puan Kirana diam sejenak, lalu menjawab pelan. Iya, aku tunggu. Tapi setelah telepon itu berakhir, ia terduduk lemas. Matanya menatap meja makan yang sudah 2 bulan ini hanya terisi 2 piring, 2 sendok, dan 2 gelas. Dia dan Bayu, bukan dia dan Arya. Tak lama Bayu datang dari area parkir. Ia melihat wajah Puan Kirana yang kelihatan pucat dan penuh gelisah. Ada apa, Nyonya? Puan Kirana hanya menatapnya. Suamiku pulang lebih cepat. Hening. Bayu menarik napas panjang. Ia duduk perlahan di sebelah Puan Kirana lalu menggenggam tangannya. Aku tahu ini akan terjadi, tapi aku juga tahu sejak awal aku rela sakit kalau memang ini harus berakhir. Ucapnya tenang, namun justru kata-kata itu membuat air mata Puan Kirana jatuh. Aku bukan gadis muda yang bisa main hati seenaknya. Aku istri orang, ibu dari 2 anak. Tapi kenapa kamu membuatku hidup kembali? Bayu memeluknya. Tubuh Puan Kirana menggigil dalam pelukan itu. Malamnya, suasana rumah menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Puan Kirana masuk ke kamarnya lebih cepat, tapi tak bisa tidur. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap tubuhnya yang kini merasa dimiliki oleh 2 laki-laki dalam cara yang sangat berbeda. Suaminya yang sah, dan pria yang membuatnya merasa jadi wanita seutuhnya kembali. Ada ketukan di pintu pelan. Kirana, boleh aku bicara? Suara Bayu terdengar dari luar. Dengan jubah tipis menutup tubuhnya, ia membuka pintu. Bayu berdiri di sana, tampak ragu, tapi matanya jujur. Aku tahu ini mungkin malam terakhir aku bisa menatapmu seperti ini, ucapnya. Puan Kirana menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya ia tak melawan apapun yang tubuh dan hatinya inginkan. Ia membiarkan Bayu masuk ke kamarnya. Malam itu mereka tidak terburu-buru. Semua terjadi dengan perlahan. Sentuhan, bisikan, napas yang saling menempel. Bayu memperlakukan Puan Kirana seolah tubuhnya adalah sesuatu yang harus dihormati, bukan sekadar dimiliki. Jubahnya jatuh perlahan. Sentuhan tangan Bayu menyapu kulitnya seperti doa, bukan nafsu. Tak ada teriakan, tak ada napas terburu. Hanya suara lembut dari 2 tubuh yang akhirnya menyatu dalam diam dan dilema. Setelah semuanya berakhir, mereka berbaring bersebelahan. Puan Kirana menyender di dada Bayu. Napas mereka masih pelan. Mata mereka tidak saling memandang. Mungkin karena tak berani melihat kenyataan. Aku tidak tahu harus merasa bahagia atau bersalah, bisik Puan Kirana. Bayu mengecup dahinya. Kadang cinta datang pada waktu yang salah, tapi bukan berarti rasanya bohong. Dan malam itu pun sunyi, tapi bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang mengandung kenangan. Sunyi yang tahu besok pagi mungkin segalanya akan berubah. Pagi itu, mentari menyelinap pelan lewat tirai kamar Puan Kirana. Udara hangat menyentuh kulitnya yang masih lelah, dan pikirannya berputar tak berujung. Bayu masih tertidur di sampingnya. Wajahnya tenang seolah tak tahu badai yang akan datang. Puan Kirana duduk perlahan, menarik napas panjang. Ia tahu hari ini adalah hari terakhir mereka bisa berbagi waktu seperti ini. Tuan Arya akan segera pulang, membawa harapan dan kehidupan yang semestinya. Ia menatap Bayu yang mulai membuka matanya. Tatapan mereka bertemu, berat, tapi penuh kejujuran. Kamu tahu aku harus bilang apa? Ujar Puan Kirana pelan. Aku tidak mau kamu kehilangan diri karena aku. Bayu menggeleng, tangannya menggenggam jemarinya erat. Aku tidak pernah kehilangan diriku. Aku cuma menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Waktu seolah berhenti. Mereka tahu cinta mereka adalah sesuatu yang rumit. Sebuah keindahan dan luka yang tak bisa dihindari. Puan Kirana bangkit, berdiri di jendela, menatap keluar ke dunia yang menunggu pilihannya. Tuan Arya adalah suamiku. Dia yang selama ini membangun keluarga kita, katanya lirih. Tapi kamu yang membuat aku merasa hidup kembali. Aku takut kehilangan kamu, dan kehilangan diriku sendiri. Bayu mendekat, merangkulnya dari belakang. Aku ingin kamu bahagia, Kirana, apapun pilihannya. Mereka berpelukan lama. Di balik pelukan itu ada rasa syukur karena pernah merasakan cinta yang tulus.
meski datang di waktu yang salah. Hari itu Puan Kirana mengirim pesan singkat pada Tuan Arya. "Selamat pulang, Tuan Arya. Aku menunggu dengan hati yang terbuka." Dan saat pintu rumah terbuka, Puan Kirana berdiri di ambang, tersenyum hangat. Bayu sudah jauh melangkah pergi, membawa kenangan yang tak akan pernah hilang. Pembelajaran dari kisah ini, cinta dan keintiman sejati tidak selalu terikat oleh status. Namun keputusan hati yang jujur seringkali berbenturan dengan norma. Menghadapi konsekuensi dari pilihan tersebut adalah bagian dari perjalanan. Di bawah bentangan langit Afrika, sebuah kisah tentang harapan, pilihan, dan pusaran hati terukir. Adelia, seorang wanita muda dari desa kecil, menginjakan kaki di tanah asing, memikul impian besar untuk keluarganya. Namun, nasib membawanya ke dalam pusaran antara dua pria bersaudara, Tuan Arya, sang majikan yang berwibawa, dan Adika, adiknya yang penuh keceriaan. Ketika dua pesona berbeda menyapa, akankah Adelia menemukan jalan di antara simpang hati, atau justru terjerat dalam konsekuensi yang tak terduga? Selami perjalanan Adelia dalam Pusaran Takdir di Negeri Harapan, sebuah kisah tentang keteguhan, pengorbanan, dan pencarian makna sejati. Langit cerah membentang di atas Bandara Internasional Arba Minch, pusat wilayah selatan Ethiopia, menyambut mulusnya pendaratan pesawat yang membawa Adelia. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkahkan kaki keluar. Wilayah asing ini, yang baru pertama kali ia pijak, terasa sangat kontras dengan kampung halamannya, Lembah Asri, di Jawa Timur. Udara di sana terasa lebih kering, dan aroma khas daratan Afrika segera menyapa indera penciumannya. Adelia, seorang wanita sederhana berusia 27 tahun, merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Sang ayah seorang petani biasa dan ibunya memiliki kedai kecil di depan rumah. Kehidupan mereka serba pas-pasan, namun Adelia memendam cita-cita besar. Ia ingin memperbaiki kondisi keluarganya. Setelah mendengar banyak kisah keberhasilan para pekerja migran, ia memutuskan untuk mencoba peruntungannya di luar negeri. "Aku harus kuat," bisiknya pada diri sendiri, sambil menarik napas dalam. Di bandara, Adelia disambut oleh Bayo, seorang pria bertubuh kekar yang merupakan perwakilan dari keluarga tempat ia akan bekerja. Pria itu ramah, dengan senyum yang mudah memberikan kesan hangat. "Selamat datang di Ethiopia, Nona Adelia. Semoga perjalanan Anda nyaman," tanya Bayo dengan logat bahasa Inggris yang khas. "Alhamdulillah, lancar," jawab Adelia, berusaha tersenyum meski rasa canggung masih menyelimutinya. Setelah perkenalan singkat, Bayo mengantar Adelia menuju kediaman tempatnya akan mengabdi. Rumah itu terletak di kawasan elit kota, jauh dari keramaian. Begitu tiba, Adelia terperangah melihat bangunan megah dengan pekarangan luas, dihiasi aneka pohon palem dan taman yang terawat. "Ini rumah majikanmu, Tuan Arya dan adiknya, Tuan Adika," jelas Bayo sambil membimbingnya masuk dengan membawa koper. Tuan Arya adalah seorang pebisnis sukses di sektor pertanian. Pria itu tinggal bersama adiknya, Tuan Adika, yang berprofesi sebagai perancang bangunan. Meski bersaudara, keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda. Tuan Arya, yang telah menduda selama 5 tahun, adalah figur yang pendiam dan bersikap serius. Sementara Tuan Adika, yang masih muda dan belum menikah, dikenal sebagai pribadi yang ceria dan penuh semangat. Saat Adelia memasuki rumah itu, ia disambut oleh Arya dan Adika. "Selamat datang, Adelia. Aku Arya," ucap Arya dengan suara tenang sambil mengulurkan tangan. Adelia menjabat tangan itu dengan hormat. "Terima kasih, Tuan Arya." Adika, yang berdiri di sebelahnya, tersenyum lebar. "Dan aku, Adika. Kamu bisa memanggilku Adika saja. Jangan terlalu formal, ya." Adelia mengangguk malu-malu. "Baik, Tuan Adika. Sudah kubilang, panggil saja Adika." Adika mengoreksi sambil tertawa kecil. Awal-awal hari Adelia di rumah itu terasa penuh tantangan. Ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, cita rasa makanan yang berbeda,
dan kebiasaan keluarga tersebut. Arya, yang selalu bangun dini hari untuk membaca surat kabar di teras, sering meminta Adelia menemaninya sambil menyiapkan teh. Adika, sebaliknya, gemar tidur hingga larut malam karena pekerjaannya sebagai arsitek seringkali membuatnya begadang. "Adelia, kamu suka kopi?" tanya Adika suatu malam saat ia melihat Adelia sedang merapikan dapur. "Suka, Tuan Adika, tapi saya lebih sering minum teh," jawab Adelia dengan sopan. "Kalau begitu, aku akan membuatkan kopi istimewa untukmu suatu hari nanti," kata Adika sambil tersenyum penuh makna. Adelia hanya tersenyum tipis, belum memahami maksud Adika. Namun, ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat Adelia merasa nyaman. Seiring berjalannya waktu, Adelia mulai memahami dinamika di dalam rumah tersebut. Arya adalah sosok yang awalnya terkesan dingin, namun sebenarnya sangat perhatian. Ia sering memberikan petunjuk kepada Adelia mengenai cara kerja yang lebih efisien tanpa pernah memarahinya. Berbeda dengan Arya, Adika adalah pria yang hangat dan humoris, selalu berusaha mencairkan suasana. Suatu hari, ketika sedang menyapu pekarangan, Adelia tanpa sengaja mendengar percakapan antara Arya dan Adika di ruang tamu. "Kau terlalu santai, Adika. Kita butuh seseorang yang bisa menjaga ketertiban di rumah ini," ujar Arya dengan nada serius. "Adelia sudah cukup baik, Kak. Jangan terlalu keras padanya. Dia baru saja tiba di sini," jawab Adika dengan santai. Adelia merasa tersentuh mendengar Adika membelanya. Namun, ia juga tahu bahwa Arya hanya ingin memastikan segala sesuatunya berjalan baik. Di balik interaksi sehari-hari mereka, Adelia mulai merasakan adanya perubahan dalam perasaannya. Ia mulai memperhatikan cara Arya memandangnya, penuh ketenangan dan perhatian. Di sisi lain, Adika sering membuatnya tertawa, menghilangkan rasa lelah setelah seharian bekerja. Hati Adelia mulai merasa bimbang. Ia datang ke Afrika dengan tujuan bekerja dan mendukung keluarganya. Namun kini ia mendapati dirinya berada di persimpangan jalan yang tak pernah ia duga. Sudah 3 bulan Adelia mengabdi di kediaman Arya dan Adika. Ia semakin terbiasa dengan rutinitasnya, menyiapkan sarapan pagi untuk Arya, membersihkan rumah, dan sesekali membantu Adika menyiapkan dokumen proyeknya. Meski begitu, ada hal yang terus mengusik batinnya, perasaan yang perlahan tumbuh di hatinya untuk kedua tuan rumahnya. Pada suatu sore yang cerah, Arya mengajak Adelia berbincang di taman. Pria itu sedang duduk di kursi anyaman, ditemani secangkir kopi hitam dan lembaran koran yang terbuka di tangannya. "Adelia, silakan duduk sebentar," ujarnya dengan nada lembut. Adelia menurut, meski ia merasa tegang. Ada sesuatu dalam tatapan Arya yang berbeda hari itu, lebih hangat dari biasanya. "Sudah 3 bulan Anda bekerja di sini. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda tinggal di rumah ini. Apakah ada hal yang kurang nyaman?" tanya Arya. Adelia tersenyum tipis. "Semua baik-baik saja, Tuan Arya. Anda berdua sangat baik kepada saya." Arya mengangguk perlahan, lalu menatap lurus ke arah taman yang dipenuhi bunga-bunga indah. "Saya senang mendengarnya. Rumah ini terasa lebih hidup sejak Anda tiba. Setelah kehilangan istri saya, rumah ini terasa sunyi. Anda membawa kehangatan yang sudah lama tidak ada." Perkataan itu membuat hati Adelia bergetar. Ia bisa merasakan ketulusan dalam suara Arya, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan itu tidak seharusnya muncul. "Tuan Arya, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pekerja," jawab Adelia dengan nada rendah, mencoba menjaga jarak. Namun, Arya menggeleng. "Bukan hanya itu, Adelia. Anda lebih dari sekadar pekerja di rumah ini. Saya sangat menghargai keberadaan Anda." Adelia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menunduk, berharap percakapan itu segera berakhir, sebelum perasaannya semakin dalam. Di sisi lain, Adika juga semakin sering mendekati Adelia. Suatu malam, saat semua penghuni rumah sudah terlelap, Adika menemukan Adelia di dapur sedang menyiapkan kue untuk acara kecil esok hari. "Kamu masih bekerja selarut ini. Kamu terlalu rajin, Adelia," kata Adika sambil bersandar di ambang pintu. Adelia tersenyum kecil.
Saya hanya ingin memastikan semuanya siap untuk besok. Adika berjalan mendekat, lalu duduk di kursi dapur, memandang Adelia yang sibuk dengan adonan di tangannya. Kamu tahu, Adelia, saya mengagumi semangatmu. Kamu pekerja keras dan selalu memikirkan orang lain. Adelia tertawa kecil, mencoba mengabaikan rasa malu yang tiba-tiba menyergap. Itu sudah kewajiban saya, Tuan Adika. Saya sudah bilang, panggil saja Adika. Balasnya dengan nada akrab. Adelia menggeleng perlahan, tetapi Adika melanjutkan. Adelia, saya serius. Sejak Anda datang, saya merasa rumah ini lebih berwarna. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya senang melihatmu bekerja. Kamu membuat segalanya terasa lebih mudah. Adelia berhenti mengaduk adonan dan menatap Adika dengan bingung. Adika, saya hanya seorang pekerja di sini. Dan saya hanya seorang pria yang terkesan padamu. Jawab Adika sambil tersenyum. Kata-kata itu membuat hati Adelia semakin kacau. Ia tahu Adika adalah pria yang baik, tetapi perasaan yang mulai tumbuh di hatinya terhadap Arya membuat segalanya terasa rumit. Hari demi hari berlalu dan perhatian yang diberikan oleh Arya dan Adika semakin membuat Adelia bingung. Arya adalah pria yang dewasa, bijaksana, dan penuh perhatian. Ia memberikan rasa aman yang belum pernah Adelia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Adika membawa keceriaan dan semangat yang membuat hari-hari Adelia lebih berwarna. Pada suatu malam, Arya dan Adika tanpa sengaja berbicara tentang Adelia di ruang tamu. Adelia, yang sedang mencuci piring di dapur, tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Adika, saya tahu kamu memiliki ketertarikan pada Adelia, kata Arya dengan nada serius. Adika tertawa kecil. Kak, kamu terlalu serius. Aku hanya suka melihatnya. Dia menarik. Itu saja. Bukan hanya itu. Aku melihat cara kamu memandangnya. Adika, balas Arya. Adika terdiam sejenak lalu berkata, kalau begitu, bagaimana denganmu? Aku tahu kamu juga menyukainya. Kak, Arya tidak menjawab. Tetapi keheningannya cukup bagi Adika untuk memahami segalanya. Di dapur, Adelia merasa dadanya sesak. Ia tidak pernah menduga bahwa ia akan menjadi pusat perhatian di rumah ini, apalagi dari dua pria yang sangat berbeda. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan. Namun, Adelia juga tahu bahwa keputusan itu tidak akan mudah. Hatinya terbelah antara Arya dan Adika. Dua pria dengan karakter yang sama-sama membuat perasaannya tidak karuan. Pagi itu, mentari bersinar terang, menyinari halaman rumah Arya dan Adika yang dipenuhi tanaman hijau. Adelia duduk di bangku taman, mengupas umbi untuk makan siang. Namun, pikirannya tak sepenuhnya fokus pada pekerjaannya. Kata-kata Arya dan Adika terus terngiang di benaknya, seolah menggema tanpa henti. Mengapa semua menjadi serumit ini? Gumamnya pelan. Dari kejauhan, Arya keluar dari rumah dengan sebuah buku di tangannya. Ia berjalan perlahan menuju taman dan melihat Adelia yang termenung. Adelia, panggil Arya dengan suara lembut. Adelia segera tersadar dan tersenyum sopan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Arya? Tidak, saya hanya ingin berbincang denganmu. Boleh saya duduk di sini? Tanyanya sambil menunjuk bangku kosong di sebelah Adelia. Adelia mengangguk ragu, lalu melanjutkan mengupas umbi. Arya duduk di sampingnya, membuka buku yang dibawanya, tetapi tidak membacanya. Saya melihat Anda sering melamun belakangan ini. Ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Arya tiba-tiba. Adelia terkejut, tetapi ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Tidak, Tuan, hanya memikirkan keluarga di kampung. Arya tersenyum tipis. Anda adalah orang yang sangat peduli pada keluarga. Itu salah satu hal yang saya kagumi dari diri Anda, Adelia. Adelia hanya menunduk, tak berani menatap mata Arya. Ia tahu perasaan yang mulai tumbuh di hatinya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak boleh terlibat terlalu jauh. Sore harinya, ketika Adelia sedang membersihkan ruang kerja Adika, pria itu tiba-tiba masuk dengan tumpukan dokumen di tangannya. Adelia, saya butuh bantuanmu, katanya dengan nada ceria.
Adelia menoleh. Apa yang bisa saya bantu, Tuan Adhika? Pertama, berhenti memanggilku, Tuan. Panggil saja Adhika. Kedua, saya ingin pendapatmu soal ini, katanya sambil menyerahkan sebuah sketsa bangunan. Adelia memandang sketsa itu dengan bingung. Ia bukan ahli arsitektur, tetapi Adhika tampaknya serius meminta pendapatnya. Ini untuk proyek pembangunan di perkampungan terpencil. Saya ingin rumahnya sederhana, tapi tetap nyaman. Apa menurutmu ini cukup bagus? Tanya Adhika sambil duduk di kursi, memandang Adelia dengan penuh perhatian. Adelia mengamati sketsa itu dan mencoba memberi pendapat sederhana. Menurut saya, ini sudah bagus, tapi mungkin atapnya bisa dibuat lebih tinggi, supaya udara di dalamnya tidak terlalu panas. Adhika terkejut, lalu tersenyum lebar. Kamu benar, itu ide bagus, Adelia. Saya tak menyangka kamu punya pemikiran seperti ini. Adelia tersipu. Saya hanya memberi saran. Dan itu saran yang sangat bagus. Kamu memang luar biasa, kata Adhika sambil menatapnya dalam-dalam. Tatapan itu membuat Adelia gugup. Ia segera berpura-pura sibuk membersihkan meja, berharap Adhika tak menyadari pipinya yang mulai memerah. Namun, perhatian dari Arya dan Adhika semakin membuat hati Adelia tak menentu. Pada malam harinya, saat ia sedang berbaring di kamar kecilnya, ia merenungkan semuanya. Tuan Arya, dia pria yang tenang dan dewasa. Aku merasa aman di dekatnya. Tapi Adhika, dia begitu ceria dan membuatku bahagia. Aku merasa memiliki perasaan untuk keduanya. Tapi ini salah. Aku hanya seorang pekerja di rumah ini, pikir Adelia sambil memejamkan mata, berharap rasa bimbang itu segera hilang. Seminggu berlalu, dan ikatan emosional Adelia dengan Arya dan Adhika semakin kompleks. Arya mulai menunjukkan perhatian yang lebih eksplisit. Suatu hari, ia memberikan sebuah hadiah kecil untuk Adelia, sebuah buku catatan dengan sampul kulit. Saya melihat kamu suka menulis di buku catatan lama yang kamu bawa dari kampung halaman. Ini untukmu, kata Arya sambil menyerahkan hadiah itu. Adelia terkejut, tetapi ia menerima hadiah itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Tuan Arya. Ini terlalu berharga untuk saya. Tidak, Adelia, kamu lebih berharga, jawab Arya dengan suara rendah, membuat jantung Adelia berdegup kencang. Di sisi lain, Adhika tak mau kalah. Suatu sore, ia mengajak Adelia berjalan-jalan ke pasar tradisional di kota, sesuatu yang tak pernah ia lakukan dengan pekerja sebelumnya. Saya ingin menunjukkan padamu tempat favoritku di sini, kata Adhika dengan antusias. Adelia ragu, tetapi ia tak kuasa menolak. Di pasar, Adhika membeli kain tradisional Ethiopia untuk Adelia. Ini untukmu. Kamu pasti terlihat memesona memakainya, katanya sambil tersenyum. Adelia merasa dirinya semakin terjebak. Arya memberinya rasa aman, sementara Adhika memberinya kebahagiaan. Ia merasakan ikatan emosional dengan keduanya, tetapi ia tahu bahwa ia tak bisa memiliki keduanya. Suatu malam, Adelia memutuskan untuk berdoa. Ia memohon petunjuk dari Sang Kuasa, berharap diberi kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Ya Tuhan, aku hanya ingin bekerja dengan tenang di sini. Tapi mengapa perasaan ini muncul? Aku mohon, tunjukkan jalan terbaik bagiku, bisiknya dengan air mata yang mengalir. Namun, jawaban atas doanya belum juga datang. Adelia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan dan membuat keputusan yang akan menentukan arah hidupnya. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Adelia menjalani rutinitasnya seperti biasa, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan untuk Arya, dan memastikan semua sudut rumah rapi. Namun, hati kecilnya dipenuhi kebimbangan yang semakin menjadi-jadi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di dapur, Adelia menuju ke taman untuk menenangkan diri. Namun, belum sempat ia duduk, Adhika muncul dari balik pintu belakang rumah. Adelia, panggil Adhika dengan ceria. Adelia menoleh, menatap pria itu dengan senyum tipis. Ada apa, Adhika? Saya ingin menunjukkan sesuatu.
Jawabnya sambil menggenggam sebuah kotak kecil di tangannya. Adelia mengernyit. Penasaran? Apa itu? Ini hadiah untukmu. Buka saja, katanya sambil menyerahkan kotak itu. Dengan ragu, Adelia membuka kotak kecil tersebut. Di dalamnya, terdapat gelang sederhana berbahan perak dengan ukiran nama Adelia di tengahnya. Kamu membuat ini untuk saya? Tanya Adelia dengan suara pelan. Matanya menatap gelang itu dengan kagum. Adhika mengangguk. Saya memesannya khusus untukmu. Kamu tahu, Adelia, saya ingin kamu merasa bahwa kamu bukan hanya seorang pekerja di rumah ini. Kamu istimewa. Hati Adelia berdebar mendengar kata-kata itu. Ia menatap Adhika, tetapi segera mengalihkan pandangannya karena malu. Adhika, saya tidak tahu harus berkata apa. Ujar Adelia dengan suara lirih. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Saya hanya ingin kamu tahu apa yang saya rasakan. Jawab Adhika sambil tersenyum hangat. Sebelum Adelia sempat merespons, suara Arya terdengar dari arah teras. Adelia, saya sedang mencarimu, kata Arya dengan nada lembut. Adelia segera berdiri, menyembunyikan kotak hadiah dari Adhika di balik tangannya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Arya? Saya ingin kamu menemaniku ke kantor pagi ini. Ada beberapa dokumen yang perlu diatur, dan saya membutuhkan seseorang yang bisa saya percayai, kata Arya. Adelia mengangguk, tetapi ia melirik sekilas ke arah Adhika yang hanya tersenyum tipis. Baik, Tuan, saya siap. Selama perjalanan ke kantor Arya, suasana di dalam mobil terasa hening. Arya, yang biasanya pendiam, sesekali mencuri pandang ke arah Adelia yang duduk di sampingnya. Adelia, kata Arya tiba-tiba, memecah keheningan. Ya, Tuan. Saya ingin kamu tahu satu hal. Kamu adalah orang yang sangat berarti di rumah itu. Kehadiranmu membawa kedamaian yang sudah lama hilang, kata Arya dengan nada serius. Adelia terdiam. Kata-kata itu membuatnya semakin bingung. Mengapa dua pria yang begitu baik padanya harus menyimpan perasaan yang sama? Setibanya di kantor, Arya kembali fokus pada pekerjaannya, sementara Adelia membantu menyusun dokumen-dokumen penting. Namun, ia tak bisa sepenuhnya berkonsentrasi. Pikirannya terus melayang, memikirkan kata-kata Arya dan perhatian Adhika. Saat kembali ke rumah malam harinya, Adelia mendapati dirinya terjebak dalam kebimbangan yang semakin mendalam. Ia duduk di kamar kecilnya, memandangi gelang pemberian Adhika dan buku catatan dari Arya. Siapa yang harus aku pilih? Bisiknya pelan. Air mata mengalir di pipinya. Di tengah kebingungannya, ia mendengar ketukan di pintu. Ketika ia membukanya, Arya berdiri di sana dengan ekspresi serius. Adelia, saya ingin bicara denganmu, katanya. Adelia mengangguk dan membiarkan Arya masuk ke kamar kecilnya yang sederhana. Ada apa, Tuan Arya? Tanyanya dengan hati-hati. Arya menghela napas panjang, lalu berkata, Adelia, saya tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, tetapi saya harus jujur padamu. Saya memiliki perasaan mendalam kepadamu. Saya ingin kamu tetap di sini, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai bagian penting dari hidup saya. Adelia terkejut. Ia tak pernah menduga Arya akan mengungkapkan perasaannya secepat ini. Tuan Arya, sebelum kamu menjawab, saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Kamu bebas memutuskan apapun yang kamu inginkan, tambah Arya dengan nada tenang. Malam itu, Adelia tak bisa tidur. Perasaan Arya dan Adhika semakin membebaninya. Ia merasakan ikatan emosional dengan keduanya, tetapi ia tahu bahwa memilih salah satu mungkin akan melukai yang lain. Ya Tuhan, tunjukkan jalan terbaik bagiku. Doa Adelia dalam hati, berharap petunjuk akan datang padanya. Keesokan harinya, Adelia bangun dengan mata sembab. Malam yang panjang telah ia lewati tanpa jawaban yang pasti. Ia berusaha menjalani harinya seperti biasa, tetapi hatinya terus bergolak. Bagaimana mungkin ia harus memilih di antara dua pria yang sama-sama tulus? Sore itu, Adelia memutuskan untuk berbicara dengan Adhika. Ia menemui pria itu di ruang kerjanya.
Adika sedang menatap layar laptop ketika Adelia mengetuk pintu. "Adika, saya ingin bicara," ujar Adelia dengan suara rendah. Adika menutup laptopnya, lalu tersenyum. "Tentu, Adelia. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Adelia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Saya menghargai semua perhatianmu, Adika. Kamu pria yang sangat baik, dan saya merasa nyaman berada di dekatmu. Tapi, saya tidak bisa membalas perasaanmu." Adika menatap Adelia, senyumnya perlahan memudar. Ada kilatan kekecewaan yang samar di matanya. Namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. "Apakah ini karena kakak Arya?" tanyanya pelan, suaranya syarat dengan pertanyaan. Adelia menunduk. "Ini bukan tentang siapapun, Adika. Ini tentang saya sendiri. Saya datang ke sini dengan tujuan untuk keluarga saya. Saya tidak ingin terjebak dalam situasi yang rumit. Saya menganggap kalian berdua sangat baik, dan saya menghargai persahabatan serta kebaikan hati kalian." Adika menghela napas panjang. "Saya mengerti. Saya hanya berharap kamu bahagia, Adelia." Ia bangkit dan berjalan menuju jendela, membelakangi Adelia. "Saya akan selalu menghargai waktu kita. Terima kasih atas kejujuranmu." Keesokan paginya, Adelia menemui Arya di teras. Pria itu sedang membaca surat kabar. Seperti biasa, Adelia duduk di sampingnya. Jantungnya berdebar. "Tuan Arya," ujarnya. Arya menurunkan korannya dan menatap Adelia dengan lembut. "Ya, Adelia. Saya menghargai perasaan Anda. Anda adalah pria yang sangat baik dan saya merasa aman di dekat Anda." Adelia menarik napas dalam. "Namun, saya tidak bisa menerima ungkapan hati Anda. Saya datang ke sini dengan tujuan untuk mengubah nasib keluarga saya. Hati saya tidak bisa sepenuhnya fokus pada hal lain saat ini. Saya harus menepati janji pada diri sendiri untuk keluarga saya." Arya mengangguk perlahan. Ekspresinya tidak menunjukkan kekecewaan yang besar, melainkan pemahaman yang mendalam. "Saya mengerti, Adelia. Saya menghargai kejujuranmu. Saya tahu bahwa Anda adalah wanita yang berdedikasi. Saya tidak akan memaksa. Tapi, saya harap Anda tahu, rumah ini akan selalu terbuka untuk Anda, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang sangat kami hormati." Ia tersenyum tipis. "Anda bebas untuk tetap bekerja di sini selama Anda menginginkannya." Adelia merasa lega sekaligus sedih. Ia telah mengungkapkan perasaannya dengan jujur kepada dua pria baik. Namun ia merasa ini adalah keputusan yang tepat untuk dirinya. Sejak hari itu, suasana di rumah Arya dan Adika kembali seperti semula, namun dengan nuansa yang berbeda. Adika tetap ramah dan ceria, namun ada sedikit batas yang ia jaga. Arya tetap tenang dan perhatian, namun tidak lagi menunjukkan afeksi yang berlebihan. Adelia terus bekerja dengan dedikasi penuh, fokus pada tujuannya untuk keluarga. Ia menyadari bahwa di tanah asing ini, ia tidak hanya menemukan pekerjaan, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya untuk membuat keputusan sulit demi masa depan yang lebih baik. Hubungannya dengan Arya dan Adika berubah menjadi rasa hormat dan persahabatan yang tulus. Sebuah ikatan yang lebih kuat dan tidak rumit. Adelia tahu, ia telah memilih jalan yang benar. Ia datang ke Afrika untuk mencari perubahan nasib, dan ia telah menemukannya, bukan dalam ikatan asmara, melainkan dalam keteguhan hati dan fokus pada impian mulia keluarganya. Pesan moral atau pembelajaran. Kisah Adelia di Tanah Harapan adalah cerminan tentang kekuatan tekad dan prioritas hidup. Meskipun dihadapkan pada godaan dan perasaan yang rumit, Adelia memilih untuk tetap berpegang pada tujuan utamanya, mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Cerita ini mengajarkan bahwa integritas diri dan komitmen pada impian pribadi adalah kunci menuju kebahagiaan sejati. Terkadang, memilih jalan yang tidak mudah, bahkan jika itu berarti melukai perasaan orang lain atau mengorbankan keinginan sesaat, adalah langkah yang tepat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam pemenuhan diri dan dedikasi pada nilai-nilai yang lebih tinggi, bukan dalam ikatan yang berpotensi mengalihkan fokus dari tujuan hidup yang mulia.
Belajarlah dari Adelia untuk selalu menjaga hati dan fokus pada impian, karena setiap keputusan membentuk arah dan arti hidup kita.